seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo Mas Mbak pemirsa Setapak, di episode kali ini saya akan menuju ke sebuah tempat yaitu Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Mas Mbak pasti udah penasaran kan dengan perjalanan wisata religi saya kali ini. Ikutin perjalanan saya hanya di Setapak. Mas Mbak pemirsa Setapak, saat ini saya sudah sampai di Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Di balik indahnya desa ini, ada sebuah tempat yang tak kalah indah tujuannya, yaitu Pondok Pesantren Raden Rahmat. Ikutin perjalanan saya hanya di Setapak. Pesantren biasanya identik dengan anak-anak yang mengemban pendidikan agama. Tapi yang menarik di pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini adalah berisi para lansia atau para lanjut usia yang ingin mengemban pendidikan agama di sini. Dan salah satu kegiatan rutinnya adalah melakukan senam pagi. Kali ini saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan senam di pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Ikutin saya terus di Setapak. Tidak hanya menekuni agama, namun raga pun perlu diolah. Di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat yang berdiri sejak tahun 2018 ini, selain melakukan senam pagi, saya melihat para santri lansia juga sangat antusias mengisi kegiatan dengan panahan agar raga tetap bugar. Ini di Pondok Pesantren Raden Rahmat ini hari ini kegiatannya apa aja, Bu? Kita hari ini alhamdulillah santri-santri kita baik yang mukim dan non mukim ini
kegiatannya full dari pagi sampai nanti menjelang berbuka. Dimulai dengan sholat subuh tentunya, terus kemudian ada mengaji. Kalau setiap hari Ahad itu ada senam lansia. Tadi pagi ini mereka sudah senam lansia. Terus kemudian ada panahan atau memanah. Kemudian hari ini nanti kita ada nandur ya, atau menanam atau bercocok tanam. Kemudian setelah itu cukup padat memang hari ini. Kemudian setelah menandur atau bercocok tanam, mereka akan salawatan. Dan salawatan yang menarik adalah mereka akan diiringi dengan gamelan. Nah, nanti mungkin bisa didengarkan. Diiringi dengan gamelan. Setelah itu kita akan ikut aktivitas bagaimana cara mengolah ekstrak jahe. Setelah itu mereka akan ikut di kegiatan kelas. Jadi kita ada klasikal, mereka mengaji, kemudian setoran bacaan dan seterusnya. Jadi sangat menarik dan produktif kegiatan di Pondok Pesantren Raden Rahmat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Setapa. Para santri Pondok Pesantren Raden Rahmat ini juga mengolah alam dengan bercocok tanam atau mereka biasa menyebutnya dengan kegiatan usia tani. Saya kagum melihat semangat para santri. Meskipun badan mereka tak lagi tegap, dengan tangan yang mulai keriput, mereka sangat telaten untuk bersama-sama menanam aneka sayuran dan obat tradisional. Kebun yang mereka rawat hasilnya akan dikonsumsi sendiri. Nah, Mas Mbak, di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini juga memberdayakan masyarakat setempat yang terampil untuk membuat ekstra jahe. Ini bahan-bahan yang dipakai untuk membuat ekstra jahe apa aja, Bu? Ini untuk kunyit asemnya nih, untuk kunyit. Yang ini bahannya kita pilih yang bagus, yang tua. Kalau yang kecil-kecil yang seperti ini tuh enggak bisa untuk jamu. Karena dia untuk bumbu, nggak ada santannya ya. Nah, Mas Mbak, itu tadi bahan-bahan yang sudah dipilih. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Mari, Bu. Ya, mari. Ibu Sulastri menjelaskan banyak hal tentang proses pembuatan ekstrak jahe kepada saya. Jahe yang sudah dihaluskan, lalu diperas dan diambil airnya. Air perasan jahe tersebut didiamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian direbus dan terus diaduk selama 3 jam bersama cairan gula yang sudah dicampur dengan cengkeh, kayu manis, dan cabai. Setelah ikut proses pembuatan ekstrak jahe, sekarang saatnya saya membantu Ibu Sulastri untuk mengemas ekstrak jahe. Biasanya ekstrak jahe yang sudah siap dikemas akan diberikan kepada para wisatawan sebagai buah tangan dari Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Kini telah hadir terobosan baru, Bio Nuratik, merupakan herbal, sangat ampuh untuk mengatasi asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Bio Nuratik terbuat dari bahan-bahan alami yang diolah menggunakan teknologi ekstrak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bio Nuratik, pilih hijau ajaib. Di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat yang dikelola oleh Yayasan Pitutur Luhur ini, terdapat 2 kategori santri, yaitu santri mukim dan non-mukim, dengan total santri kurang lebih 111 santri. Mas Mbak pemirsa Setapak, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah para santri yang sedang melakukan pengajian rutin dari hari Senin sampai dengan Jumat. Ini sedang mengantri untuk mengaji bukunya. Ibu Yani sudah berapa lama Bu di Pondok Pesantren? 3 tahun sekarang ini. Alasan Ibu untuk datang atau menimba ilmu di Pondok Pesantren Raden Rahmat itu kenapa Bu? Satu pengen bisa
bisa ngaji, nggak bisa apa, jadi sibuk lah gitu. Nah, suatu saat kan suami ibu meninggal, ya ibu pulang. Nah, pulang, nah itu pengen sama anak ibu pengen pergi, pengen nyariin lansia, dulu kan nggak ada, sekarang ada, ya udah ke sana ke sini ke Jogja mana, anak saya udah nggak curang gitu. Nah jadi lihat di Google itu ini Raden Rahmat gitu, jadi anak saya terus lihat itu 2 hari langsung ke sini Surabaya gitu. Asalnya dari mana? Dari Karawang. Jauh-jauh dari Karawang untuk ingin bisa ngaji, datang ke pesantren Raden Rahmat ini. Sudah berlangsung selama 3 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah bisa. Program apa aja sih Pak yang ada di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini Pak? Oh, ya. Jadi keberadaan Pondok Pesantren Lansia ini kami upayakan dengan beberapa program. Di antaranya adalah pertama untuk lansia itu bisa mengaji, itu yang paling pokok ya. Dan harapannya adalah sebagaimana visi kami akan berharap para lansia itu di akhir kehidupan itu husnul khotimah. Kemudian kedua, memang karena kami juga istilah bagaimana lansia dengan terjadinya penurunan tubuh itu, ya kami upayakan dengan agar tetap bugar dengan melakukan kegiatan program seperti ada posyandu lansia, kemudian ada senam lansia, ya kita lakukan seperti itu. Bahkan program yang kami lakukan agar mereka sebenarnya bisa mandiri, ya, baik secara perawatan diri ini maupun nanti secara ekonomi dengan dukungan dari beberapa lembaga zakat yang ada itu dengan melatih para lansia itu dengan keterampilan. Sepekan sekali, para santri ini mengikuti kegiatan bersolawat yang diiringi oleh musik gamelan. Saya pun mendengar lantunan solawat mulai menggema mengisi ruangan. Kegiatan yang sederhana, namun penuh makna. Pagi tadi para santri melakukan kegiatan mulai dari senam, pengajian, kemudian ada tadarusan. Saat ini para santri sedang melakukan kegiatan untuk membuat prakarya dari hasil daur ulang sampah plastik. Itu mereka sedang ada di sana. Ayo kita gabung ke sana. Saat ini saya sudah bersama para santri yang sedang membuat kerajinan tangan dari sampah plastik untuk dibuat bunga. Mbak pemirsa setapak, ini dia hasil karya saya dan ini hasil karya para santri. Wah, perbandingannya nggak jauh beda kan ya Bu? Bagus. Abis ini saya akan lanjut buat lagi yang tak kalah cantiknya dari ini. Oke, sehat, semangat Bu.
Perjalananku setapak hari ini mengantarkanku pada sebuah cinta kasih, pengorbanan, dan pengabdian para santri yang usianya terhitung tak lagi muda. Tujuannya hanya dua. Mereka ingin bahagia ketika menata usia senja dan meniti surga. Sampai jumpa di catatan setapakku selanjutnya. Ai, mul salon teh itu terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis tul jaena. Kuis tul jaena kapan? Loh, gorong ngero. Iki lho. Oh, iya. Acara ini dipersembahkan oleh kabare mumpung tanggal abang, ayo dewe mangkat dolan. Saiki aku arep ngajak Mas lan Mbak buat wisata religi di Gunung Tidar. Gunung Tidar ini merupakan salah satu tempat wisata religi yang favorit di Kota Magelang dan banyak wisatawan dari kota lain yang juga berkunjung di Gunung Tidar ini. Udah penasaran kan seperti apa pesona keindahannya? Ikutin saya terus hanya di Setapak. Protokol kesehatan sudah kita patuhi. Sekarang saatnya kita naik ke Gunung Tidar. Ayo langsung aja. Permisi Pak, untuk masuk ke Gunung Tidar tiketnya satu orang berapa ya Pak? 3.000. Itu untuk dewasa atau anak-anak? Dewasa. Kalau anak-anak? Bebas. Oh, gratis ya Pak. Berarti cuma dengan 3.000 kita udah bisa naik ke Gunung Tidar. Oke, saya mau satu ya Pak. Ya. Mas dan Mbak ketahui bahwa Gunung Tidar ini tingginya kurang lebih 503 meter di atas permukaan air laut. Jadi kalau Mas dan Mbak mau sampai ke atas puncak sana harus menaiki ratusan anak tangga. Yuk kita semangat naik sampai ke atas. Saya merasakan suasana di tempat wisata Gunung Tidar yang terletak di Magersari, Magelang ini alami sekali. Karena area pegunungan ini banyak ditumbuhi pohon-pohon pinus dan pohon salak. Nah, Mas dan Mbak, di Gunung Tidar ini ada makam dan juga petilasan. Saat ini saya akan bertemu dengan Ibu Tari, yaitu putra dari juru kunci Gunung Tidar. Saya sudah janjian dengan Ibu Tari ada di sana. Ayo kita langsung ke sana. Ibu Tari. Ya, waalaikumsalam Mbak. Ya, ini kita udah ada di depan petilasan Syekh Subakir ya Bu? Iya Mbak. Oh ya Ibu Tari, bisa mungkin diceritakan sedikit ke Mas dan Mbak pemirsa Setapak tentang petilasan Syekh Subakir? Sebelumnya mohon maaf untuk sejarah yang ada makam-makam yang di Gunung Tidar. Kita versinya dari tutur penutur dari keluarga almarhum Mbah Buyut saya yang dijurukun di sini. Jadi untuk yang pertama ini Syekh Subakir. Ini adalah petilasan. Syekh Subakir pertama kali datang ke Pulau Jawa itu
diutus sama Sultan Rum atau Sultan Muhammad I dari kerajaan Rum. Konon dulu tanah Jawa itu tanah yang sangat angker, berpenghuninya cuma jin, genderuwo, demit, dan sejenisnya. Mungkin ada sebagian orang yang bisa tinggal sini, yaitu mungkin penganut ajaran animisme yang penyembah berhala dan kepercayaan. Jadi Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa itu karena beberapa utusan dari Sultan Rum itu banyak yang nggak berhasil untuk menaklukkan Pulau Jawa. Di antara Syekh Subakir karena beliau punya kesaktian atau ahli tumbal, datang ke Pulau Jawa dengan maksud ingin menumbali Pulau Jawa. Yang kedua ingin syiar agama Islam di Pulau Jawa. Terus yang ketiga nanti Pulau Jawa itu biar bisa terhuni dengan aman oleh manusia. Nah, setelah datang ke Pulau Jawa, saya Subakir bersama ya rombongannya beliau masuk ke Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa itu karena saking angkernya juga ada istilahnya yang punya Pulau Jawa lah, danyangnya Pulau Jawa, yaitu Eyang Esmoyo Jati atau Eyang Semar. Setelah sampai ke Pulau Jawa, beliau kulanuwun dulu atau mengaturkan, istilahnya beliau punya tata krama ya. Masuk ke rumah orang itu pasti kulanuwun. Siapa tahu yang punya Pulau Jawa. Dia menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pasang tumbal di Pulau Jawa. Kalau yang di Tidar dipasang di puncak Tidar, nanti ada semacam tugu kecil yang jadi pakunya tanah Jawa atau tumbalnya Syekh Subakir. Berarti datang ke Pulau Jawa ini untuk syiar agama Islam di Pulau Jawa gitu ya Bu? Tujuannya untuk syiar Islam, menumbali Pulau Jawa biar Pulau Jawa itu aman, bisa terhuni. Dulu sudah terhuni, cuman karena mungkin yang ingin bawa Islam sering kalah dengan makhluk yang ada di sini. Nah, itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Ibu Tari mengenai petilasan Syekh Subakir. Mas dan Mbak juga pastinya penasaran kan seperti apa sih petilasannya? Tetap ikutin perjalanan saya hanya di Setapak. Pemirsa Setapak, saat ini saya sedang berada di depan petilasan Syekh Subakir yang berasal dari Timur Tengah. Para peziarah juga datang ke sini untuk selain berdoa juga berwisata religi. Oke, Mas dan Mbak pemirsa Setapak, setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk melihat beberapa petilasan yang ada di Gunung Tidar. Ikutin saya terus di Setapak. Ini dia solusi madu hijau. Di dalam madu hijau ini terkandung yang namanya daun saga, Ipahare siri. Nah, segeralah minum madu hijau karena madu hijau ini memiliki kandungan yang luar biasa untuk mengatasi masalah-masalah penyakit lambung. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Makamnya Kiai Sepanjang ya Bu. Mungkin boleh cerita sedikit Bu tentang Kiai Sepanjang ini. Beliau salah satu santrinya Syekh Subakir. Beliau saat menjadi santrinya Syekh Subakir, beliau termasuk orangnya agak keras kepala. Kalau sekarang ya tukang ngeyel ya Mbak ya, juga agak ngeyelan. Jadi sekali kasih tahu sama Syekh Subakir nggak nurut. Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya Syekh Subakirnya juga agak jengkel ya, ada santri yang nggak nurut. Beliau kena kutukannya Syekh Subakir, cuman diucap, hei manusia, sekeras-kerasnya besi aja masih bisa kita
bengkokkan, kita lakukan. Tapi kenapa hatimu lebih keras dari besi? Gak sengaja, orang itu tinggi besar, beliau memang sosoknya tinggi, itu berubah jadi tombak panjang dan ditanam di sebelahnya petilasan Syekh Subagir. Jadi ini sudah berubah berwujud tombak dengan panjang makam 7 meter. 7 meter panjangnya. Tapi nggak ada salahnya buat pengunjung peziarah untuk mendoakan beliau, karena beliau juga pahlawan saat menumbali Pulau Jawa, saat Syiar Agama Islam, termasuk murid yang berjuang mengikuti perjalanan Syekh Subagir Syiar Islam di Pulau Jawa. Jadi tetap ada pesan-pesannya ya Iya. Bu, perjuangannya beliau seperti kita itu ya. ingatkan harus sowanlah, setidaknya kirim doa menurut keyakinan masing-masing. Oke, mungkin setelah ini saya akan mengirimkan doa terlebih dahulu Bu untuk Kiai Sepanjang. Iya. Mbak pemirsa Setapak, saat ini saya dan Ibu Tari bersama rombongan jauh-jauh dari Tangerang ya Bu. Langsung akan menuju ke makam Kiai Ismoyo. Oke. Jangan kemana-mana, ikutin perjalanan saya hanya di Setapak. Siapa ya Pak? Namanya Uki Sanusi. Bapak Uki Sanusi. Bapak dari mana nih Pak? Dari Tangerang. Wah, jauh-jauh dari Tangerang datang ke Gunung Tidar. Itu tahu Gunung Tidar dari mana Pak? Dari teman-teman. Baru sekarang saya juga sih. Baru pernah ke sini. Ya, baru pertama. Datang sama siapa aja nih Pak? Banyak pasti ada orang. Rombongan dari Tangerang dari semua. Tangerang. Ada yang Tangerang semua. Memang niat tujuannya untuk berziarah ke sini gitu ya Pak. Gimana Pak kesannya datang ke Kota Magelang dan berkunjung ke atau berziarah di Gunung Tidar ini gimana Pak? Perasaan jadi terharu, pernah melihat suasana yang begitu indah, sunyi, tidak ada suatu apapun yang mengalami. Kemudian setelah di sini rasanya ingin di sini, ingin ada 2 hari 3 hari, cuman waktunya terbatas. Mas dan Mbak jangan kemana-mana, ikutin terus saya di Setapak. Ya, Bu Tari, itu saya lihat juga ada tulisan aksara Jawa. Nah itu apa Bu maknanya Bu? Oh iya, ini Eyang Ismoyo itu menitipkan tulisan aksara Soso 3, itu artinya sopo salah seleh. Orang yang salah pasti akan ketahuan. Dan belakang juga ada simbol lambang Garuda Pancasila. Karena Bhinneka Tunggal Ika, biar juga ada apa ya istilahnya, pesan lah kebinekaan. Wisata religi di Gunung Tidar ini selain mendekatkan diri juga, tapi kita juga banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan ya Bu, baik mengenai budaya maupun agama gitu ya Bu. Karena yang sowan ke Gunung Tidar tidak cuma orang Muslim, kita banyak tamu yang dari non Muslim, yang kejawen, yang spiritual, yang Buddha, yang Hindu, yang Cina, semua masuk untuk doa di makam-makam di Gunung Tidar. Jadi membebaskan Mas dan Mbak untuk datang wisata religi ke Gunung Tidar. Ikutin saya terus hanya di Setapak. Terima
kasih sekali sudah menemani perjalanan setapak saya kali ini menceritakan sejarah yang terkandung di dalam Gunung Tidar ini. Semoga bermanfaat buat semua. Oke, Mas dan Mbak, jangan lupa terus saksikan saya hanya di Setapak. Perjalananku setapak kali ini menapaki situs bersejarah dan mengenang perjuangan para wali menyebarkan dakwah agama Islam. Sangat terasa lengkap karena bisa merasakan keindahan perpaduan wisata alam dan wisata religi. Membuatku semakin bersyukur akan Sang Pencipta. Berjumpa di Jelajah Kuliner. Tentunya beragam informasi kuliner ini akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Minum kopi bagi sebagian orang sudah menjadi gaya hidup. Maka tidak aneh jika semakin banyaknya kafe atau kedai kopi bermunculan. Salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan sensasi meminum kopi sambil menikmati pemandangan kota di atas ketinggian dan juga gedung pencakar langit. Sejuk banget nih udaranya, dan sekarang ini saya kok rasanya mau cari yang seger-seger ya, minuman yang seger-seger. Kayaknya apa ya, kayaknya es kopi enak nih. Nah pas banget sekarang ini saya lagi ada di salah satu kafe yang menawarkan pemandangan gedung pencakar langit. Nah sekarang kita langsung cari tahu aja ke dalam, ada menu apa aja di dalam. Bagi sebagian orang, tak lengkap rasanya memulai aktivitas tanpa minum kopi. Karena ngopi sudah jadi gaya hidup, maka tak heran di Jakarta, kafe yang menawarkan ragam jenis kopi kian menjamur. Para pemilik kafe pun harus putar otak agar kafenya tetap digemari. Salah satunya dengan menyuguhkan keunikan. Misalnya, kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini yang menyuguhkan pemandangan gedung pencakar langit. Ya, letak kafe berada di atap sebuah gedung. Saya kesini karena saya melihat dari Instagram yang dimana ngopi bisa sambil melihat pemandangan yang bagus. Dan menurut saya tempat ini menyediakan kopi yang lumayan enak dan juga harganya sangat terjangkau. Saya tahu Cobain Cafe ini dari media sosial, dari Instagram, dan setelah kesini ternyata tempatnya cukup oke, pemandangannya bagus, dan harga minumannya juga affordable. Konsep yang unik hingga viral di media sosial serta harga yang ramah di kantong membuat pencinta kopi di ibu kota selalu kembali. Di kafe ini Anda bisa menikmati ragam kopi seperti espresso dan cappuccino. Juga ada menu lainnya bagi yang tidak bisa minum kopi dengan variasi harga mulai 20 ribuan hingga 30 ribuan. Menu yang bisa saya rekomendasikan di sini adalah untuk kakak-kakak yang mau nyobain kopi tapi nggak mau berasa banget kopinya, kakak bisa pilih menu di Koba Signature. Buat kakak-kakak yang nggak mau kopi, kakak bisa milih menu tea atau soda drink atau milk base.
Untuk di milk base rekomendasi dari saya itu ada red velvet, coklat, dan juga avocado. Tapi kalau buat di kopinya, buat kakak-kakak yang mau nyobain kopi-kopi santai, ada di Koba Aren sama Koba Cheesecake. Kali ini pilihan saya jatuh pada es kopi gula aren. Rasa kopi yang pahit bercampur susu yang creamy, serta manis gula aren membuat minuman ini begitu nikmat. Nah, tadi saya sudah melihat pemandangan-pemandangan, saya sudah berkeliling, dan sekarang saya juga sudah memesan salah satu menu yang menjadi signature di kafe ini. Bagi Anda yang ingin datang ke sini, kafe ini mulai beroperasi dari pukul jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan biasanya di hari-hari tertentu itu nanti akan ada performance live music di hari Selasa, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Reza Oktaviani, Aris Andi, JPM TV. Pemirsa, tadi kan sudah ada kopi. Nah, minum kopi ini kurang lengkap rasanya kalau tidak ada camilannya. Kali ini saya akan hadirkan camilan makanan tradisional khas Pabean Kota Cilegon, yaitu bolu kuwuk dan kue engkak. Ternyata makanan ini masih digemari loh hingga saat ini. Apalagi pembuatannya ini masih menggunakan cara tradisional. Ini dia bolu kuwuk, makanan khas yang ada sejak zaman Kesultanan Banten diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya Munajah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bolu kuwuk terbuat dari beberapa campuran seperti tepung terigu dan jahe. Setelah bahan dicampur, bolu dipanggang di dalam gerabah tanah di atas tungku menggunakan sabut kelapa. Hampir sama dengan bolu kuwuk, kue tradisional lainnya yaitu engkak atau kue lapis memiliki bahan dasar dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan dicampur mentega serta telur dan dimasak dalam tabung kaleng yang di atasnya ditutup dan diberi bara api agar menciptakan panas untuk mematangkan adonan kue. Proses pembuatan secara tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa kue agar legit dan lembut. Karena proses pembuatannya terbilang cukup rumit, kue ini dijual seharga Rp200.000 per loyang. Meski terbilang mahal, namun kue ini tetap digemari karena biasa dijadikan sebagai makanan wajib saat momen tertentu seperti hajatan, lamaran, serta kegiatan keagamaan lain. Emang dibakar kayak gini, Bu? Iya, dibakar. Nggak bisa pakai oven? Nggak bisa pakai oven, nggak bisa direbus, ini harus begini. Harus dibakar dulu? Iya, dari nenek moyangnya harus begini bikinnya. Bu, kalau di pasaran harga kue engkak ini berapa, Bu? Di pasaran 200. 200.000 iya, per loyang? Per loyang. Sulit nggak sih, Bu? Ibu bidan, ibu dokter semua beli ke sini kan harganya 200. Sulit nggak sih, Bu, bikinnya, Bu? Emang sulit bikinnya, itu yang sulit, yang susah, yang panas, yang capek. Dari proses pembakaran itu ya? Iya. Kita promosikan ya, selain Pabean memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki potensi UMKM yang seperti ini. Ada engkak, ada bolu kuwuk yang dibuat secara tradisional ya, dan ini harus kita kembangkan, mulai dari bagaimana mengemas ya, kemudian juga kita bantu nanti legalitasnya dan kemudian promosinya ya. Untuk membantu menjual produk UMKM yang berasal dari daerah tersebut, pihak kelurahan bakal meminta dukungan dinas dan komunitas setempat. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten. Ini antar Kini telah hadir terobosan baru, Bio Nuratik, merupakan herbal, sangat ampuh untuk mengatasi asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Bio Nuratik terbuat dari bahan-bahan alami yang diolah menggunakan teknologi ekstrak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bio Nuratik, pilih hijau ajaib. Tino iki pojok kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur.
Kini semuplak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa. Melok kuis Tol Cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tol Cenak. Nonton sampai dijamin penak CTV. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Menemukan kafe yang unik atau instagramable di area Jabodetabek ini bukanlah hal yang sulit pemirsa, karena masing-masing tempat ini menghadirkan konsep unik yang tentunya bagus untuk bersuah foto. Salah satunya seperti kafe di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang mengusung konsep unicorn. Buat kalian para pemburu tempat instagramable, ada loh di Bekasi, Jawa Barat tempat yang mengusung tema si kuda poni yang lucu alias unicorn. Langsung aja yuk kita masuk. Karena masih dalam situasi pandemi, jika mau bersantai di ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan ya. Kafe yang menjadi tujuan saya berada di lantai 2. Sebelum naik, pengunjung wajib melepas alas kaki dan menggunakan kaos kaki selama berada di area kafe. Begitu masuk, saya disambut aneka boneka unicorn lucu yang digantung di langit-langit kafe dan diletakkan di setiap kursi. Sementara untuk menu makanan dan minuman juga berkonsep unicorn dan rainbow atau pelangi. Sembari menunggu makanan dan minuman datang, Anda bisa melihat-lihat ke gerai souvenir. Di sini menjual kostum, boneka, dan tas unicorn. Disediakan juga penyewaan kostum unicorn bagi para pengunjung seharga Rp50.000. Tak heran konsep yang diusung mampu menarik para pengunjung. Saya juga dari teman saya ngasih tahu kalau dia udah pernah kesini. Saya juga cek Instagramnya. Nah, pas saya lihat-lihat itu saya tuh tertarik kan sama konsep kayak foto-fotonya itu bagus, tempatnya. Terus juga saya mau kesini tuh karena saya emang dia tuh mau foto-foto aja sih Kak. Saya kesini bareng keluarga, istri sama anak-anak. Kesan pertama kesini sih langsung wah banget gitu ya. Ini bagus buat anak-anak kan. Jadi ya berhubung lagi viral juga, kita coba kesini gitu. Berdiri sejak 2018, sang pemilik terinspirasi dengan kafe yang mengusung konsep serupa saat liburan ke Bangkok, Thailand. Jadi di sini itu selain unicorn juga, kita juga mengusung tema rainbow dan girly juga. Jadi kita itu playground mix dengan cafe, jadi anak-anak biar lebih nyaman sih. Jadi itu tuh ada banyak menu biar kalau misalnya anaknya main dan juga orang tuanya tuh bisa makan juga di Miss Unicorn. Seperti itu. Untuk harganya itu kisaran mulai dari Rp25.000 per menunya sampai ada yang Rp60.000 untuk milkshake-nya.
Dekorasi unik ditambah makanan yang dihias cantik dipandang mata, membuat makan di kafe ini begitu menyenangkan. Saya sarankan Anda untuk memesan Rainbow Spaghetti Carbonara dan Crazy Strawberry Milkshake yang bertabur butiran coklat dan permen. Perut sudah terisi, saatnya menuju lantai 3. Wah, di sini ada teman-teman kecil saya menunggu. Saya pun bermain sebentar bersama mereka. Sebelum pulang, wajib bersuah foto di spot menarik, salah satunya tenda unicorn. Wah, hari ini saya sudah makan kenyang, saya sudah bermain dengan teman-teman baru saya. Dan sekarang saya lagi beristirahat di tenda unicorn saya. Buat kalian yang ingin menemukan spot Instagramable, nggak perlu jauh-jauh keluar kota, apalagi ke luar negeri. Cukup datang aja ke Miss Unicorn. Sekarang saya mau lanjut berkemah dulu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yuli Horisman, Arisan di JPM TV. Berbeda dengan konsep all you can eat khas Korea ataupun Jepang pemirsa. Salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan konsep all you can eat dengan daging barbecue ala Brazilian dengan menggunakan besi yang panjang itu loh pemirsa. Nah, kira-kira seperti apa ya konsep all you can eat-nya? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Nah, sekarang kita kalau berbicara soal kuliner, siapa sih yang tidak suka makan ya, termasuk saya. Nah, sekarang ini saya sedang menyambangi salah satu restoran yang menyajikan keunikan. Kalau kita berbicara soal all you can eat, itu biasanya khas dengan negara Korea ataupun Jepang ya. Tapi sekarang di salah satu restoran yang saya datangi ini, dia menyajikan all you can eat, di mana menyajikan konsep yang Brazilian barbecue. Nah, apa saja sih keunikannya? Nah, keunikannya salah satunya adalah cara memesannya. Di sini saya diberikan 3 pin. Yang warna merah ini berarti close bill. Untuk yang warna kuning ini berarti kita ingin disajikan grilled pineapple. Dan untuk yang hijau ini berarti kita siap untuk disajikan daging-daging yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah lapar banget nih. Saya akan memesan daging-daging yang ada di sini dan menyantapnya. Seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan saja. Nah, setelah saya memberikan tanda hijau, menu pertama akhirnya datang juga. Baru melihat saja rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyantap daging barbecue ala Brazilian. Nah Mas, aku mau nanya nih, kalau ini menunya namanya apa sih? Ini nama Brazilnya picanha. Oke. Kalau ini sebutannya prime top sirloin. Ini jadi salah satu signaturenya kita kan. Signaturenya. Nah ini yang membuat dia istimewa apa sih? Ini beefnya ini teksturnya tuh dia juicy banget dan lembut. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, kayaknya aku mau santap sekarang nih karena udah lapar banget. Silakan. Menu pertama yang dihidangkan adalah picanha atau prime top sirloin yang menjadi primadona di restoran ini. Daging dimasak dengan tingkat kematangan medium rare, diselimuti lemak yang terasa juicy di mulut saya. Penyajiannya juga unik loh. Daging ditusuk menggunakan besi panjang atau skewer. Baik, jadi panela itu kita konsepnya Brazilian barbecue Kak. Jadi bedanya dari all you can eat lain, kalau di sini kita penyajian itu disajikan. Jadi nanti chefnya itu datang ke table, nanti dipotong di table. Jadi itu yang membedakan dari yang lain. Selain itu, yang unik dari Brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya, dan yang tak kalah nikmat yaitu menu iga dengan rasa manis, lembut, dan juicy. Ada 7 varian daging yang disajikan dengan 5 macam saus, mulai dari asin hingga pedas. Yang spesial kalau di daging, kita ada 4 item. Yang pertama spesialnya kita ada picanha. Picanha itu prime top sirloin. Yang kedua ada alcatra. Alcatra itu top sirloin. Yang ketiga ada cupim. Cupim itu bagian punduk sapi Kak. Nah itu sangat langka di Jakarta. Dan yang terakhir kita pakai ada ribs.
Untuk harga berkisar 198.000 untuk 90 menit durasi makan hingga 468.000 untuk durasi makan selama 2 jam. Nah, setelah tadi dihidangkan daging yang enak sekali rasanya dan juga ada grilled pineapple, di depan saya ini sudah banyak sekali, ada ribs, ada cheese bread dan juga ada garlic bread. Saya akan mencoba garlic breadnya, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan nih, jika mungkin teman-teman tertarik ingin mencoba hidangan yang enak ini, Anda bisa mengunjungi Panela Deco Brazilian Barbecue yang ada di Cilandak Town Square. Reza Taviani, Devri Noval di JPM TV Jakarta. Prusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prusifa ini. Ingin sehat? Minum Prusifa. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Kelambimu kang sak dina ganti ping 4. Siapa? Lelah Dede. Dede kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Ojo guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon terus gak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tru. Ora takok. Lho yo gak pola takok, koyo nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah, terus. Dicari dulu, siapa Iki tahu lho, telepon iki gitu lho. loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho Kak. dewasa. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Produksi susu industri lokal bernama Rumah Susu Trenggalek ini menyediakan berbagai susu murni dan juga olahannya. Semua produk susu yang dijual di sini tidak menggunakan bahan pengawet. Sesuai namanya, Rumah Susu menjajakan berbagai susu murni dan olahannya. Total ada sekitar 15 produk susu dan olahannya yang dijual di tempat yang berlokasi di Jalan Brigjen Sutran ini. Semuanya asli buatan industri kecil menengah atau IKM di Trenggalek, Jawa Timur. Bahan susu yang dipakai juga mayoritas dari pusat peternakan di Trenggalek.
Tidak hanya susu sapi, tapi juga susu kambing. Manda, salah satu karyawan rumah susu, menjelaskan ada berbagai macam olahan susu yang dijual di rumah susu. Mulai susu murni yang dipasteurisasi, yogurt, susu dengan perasa, dan es krim. Ada juga susu yang diolah menjadi makanan seperti pai susu dan permen susu. Kalau di rumah susu, namanya juga rumah susu, pasti yang dijual adalah olahan susu. Itu untuk minuman. Kalau untuk makanannya atau olahan lain selain minuman itu belum banyak, tapi pernah ada. Tapi sekarang karena adanya kondisi kayak gini, jadinya untuk olahan lain selain minuman itu tidak ada. Olahan susunya selain minuman. Jadi olahannya ya makanan lain tuh kayak ya snack-snack, terus merchandise kayak gitu aja. Mayoritas produk susu dan olahan susu di sini berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bendungan, Pule, dan Suruh. Karena di Kecamatan Bendungan dan Pule merupakan daerah yang memiliki sentra peternakan sapi perah. Sementara di Kecamatan Suruh ada banyak warga yang merawat kambing perah. Semua produk susu di rumah susu ini tak setahan produk serupa berbahan pengawet, karena produk susu yang dijual tidak memakai bahan pengawet. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV, Trenggalek, Jawa Timur. Peternakan sapi perah ini identik biasanya berada di wilayah pedesaan. Namun nyatanya di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta terdapat kompleks sapi perah yang berada di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di tempat ini Anda bisa mendapatkan susu murni dan juga olahannya. Siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, terdapat peternakan sapi perah, letaknya di Jalan Sapi Perah, RT 01, RW 02, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di sini terdapat sekitar 30 peternak sapi Friesian Holstein, asal Eropa, jenis sapi penghasil susu. Salah satu peternak sapi perah adalah Ila Zalila. Di belakang rumahnya, Ila Zalila beternak 45 ekor sapi. Ila, generasi keempat penerus usaha keluarga yang memproduksi susu murni bermerek Bahro Milk. Setiap pagi dan sore, 2 pekerja melakukan proses pemerahan susu. Sebelumnya, ambing sapi harus dibersihkan dan dikeringkan. Selain itu, wadah penyimpanan susu harus bersih. Pekerja juga menggunakan saringan sebelum susu dimasukkan ke wadah penyimpanan. Penyaringan dilakukan agar tidak ada benda asing masuk dan merusak susu. Per hari, peternakan milik Ila memproduksi 100 liter susu sapi. Bukan, di sini lahan kosong yang diizinkan oleh pemerintah untuk di sini. Dari Kuningan udah ke sini, jadi awalnya kami nggak banyak seperti ini. Karena yang lainnya masih mikir-mikir apa mau ke sini atau tidak gitu ya, atau mau melanjutkan peternakan sapi atau tidak. Jadi yang pindah ke sini yang benar-benar mau melanjutkan peternakan sapi dari Kuningan, Jakarta Selatan. Saya rasa kalau memang serius untuk beternak sapi dan mengolah bisnis sapi itu bertambah pendapatannya. Karena kami merasakan di sini anak-anak kami bisa sekolah sampai kuliah pun kami bisa melanjutkan dari hasil peternak sapi. Per bulan semuanya berapa Bu rezeki yang didapat? Per bulan 10 juta aja ada. Susu hasil pemerahan biasanya diolah menjadi beragam rasa hingga menjadi yogurt. Para peternak biasa mengolah susu di unit pengolahan hasil swadaya Pondok Rangon bantuan pemerintah karena peralatan di sini lebih memadai. Keberadaan para peternak sapi perah ibu kota tak lepas dari keberadaan orang-orang Belanda zaman penjajahan. Demi dapat minum susu setiap hari, mereka mempekerjakan warga lokal untuk peternak sapi Friesian Holstein yang didatangkan dari Belanda. Dahulu, para peternak sapi perah berkumpul di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kini area tersebut menjadi kawasan bisnis ibu kota. Para peternak sapi perah pun direlokasi ke Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 1986.
kawasan peternakan sapi perah Pondok Rangon akan menjadi satu kawasan agrowisata, yang mana kegiatan tersebut dapat dikunjungi untuk dipelajari oleh siswa-siswa TK, SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dalam rangka pendidikan. Kedepannya juga akan menetapkan bahwasannya di sini merupakan salah satu ikon di wilayah DKI Jakarta. Ada satu kawasan peternakan sapi perah dan menjadikan dari beberapa produk unggulan. Kalau penataan tidak, hanya pelestarian saja. Para peternak sapi berharap usaha mereka dapat terus bertahan turun-temurun. Dan Komplek Peternakan Sapi Perah Pondok Rangon yang kini menjadi salah satu agroedukasi wisata di ibu kota selalu ramai pengunjung. Yuli Horisman, Arisandi, JPM TV.